Akan tetapi ada suatu kabar gembira dari lisan baginda Rasulullah SAW. Apabila kita sering berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, artinya kafaratun lidzunub, dosa-dosa kita yang dikerjakan, kejelekan kita yang dikerjakan, sekecil apapun ataupun yang besar, apalagi yang besar, yang kita ingat ataupun yang kita tidak ingat, kafarah akan terhapus. Ya ala baitin nabi, ya ala safa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'idzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك باسمك العظام المكنون أن تصلي على سيدنا محمد خير البرية صلاة أن تغمر جسدنا بالطاعة وقلوبنا بالمحبة وأرواحنا بالمعرفة وأسرارنا بالشهادة وعلى آله وصحبه وسلم عدد كمالك كما يليق بكماله برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Dalam multaqah pertemuan kali ini, Al-Fakir akan menjelaskan tentang fungsi atau faedah sholawat. Di antaranya adalah untuk menghapus dosa-dosa kita, kafaruz dzunub wa zakatun nafs, dan untuk juga pun menyucikan diri kita. Juga pun sholawat sababul bara'ati minan nifaq, menjadi sebab selamatnya kita lepas daripada sifat munafik. Dalam hal ini baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, wa fi riwayatin wa sanadul sahih, dan dalam suatu riwayat dan sanad dalam riwayat tersebut adalah sahih, sallu alayya fa inna sholata kafaratun lakum wa zakatun, faman shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyam. Sallu alayya, bersolawatlah kalian kepadaku, fa inna sholata, maka sesungguhnya solawat, kafaratul lakum, menjadi penghapus dosa-dosa kalian, wa zakatun, dan juga pun menjadi penyuci. Faman shalla alayya, barang siapa yang bersolawat kepada aku, sabda Rasul, solatan, pada suatu solawat, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bersolawat kepada dia 10 kali. Ini dalam riwayat yang riwayatnya, yang redaksi hadisnya tidak sama dari segi lafaz dengan keterangan sebelumnya, tetapi maknanya sama.
Sholawat berfungsi untuk menghapus dosa-dosa kita. Kafaratul dzunub, menghapus dosa-dosa atau maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan. Dan dikatakan juga zakatun nafsikum, menjadi suatu penyuci daripada diri kita yang mungkin penuh dengan noda, penuh dengan dosa, berlumuran maksiat. Ini disucikan diri kita lewat sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dosa-dosa kita yang menghalangi doa-doa kita, yang menjadi hijab bagi kita dengan Allah, yang menghalangi untuk kita khusyuk, untuk kita dekat kepada Allah, terhapus dosa-dosa kita dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti di akhirat kelak, mulai dari fase alam barzah, di alam barzah dosa-dosa manusia akan diperlihatkan dengan jelas di masa hidupnya. Dikala manusia mati sudah ada di alam barzah, diperjelaskan oleh Allah Ta'ala, diperlihatkan dosa-dosanya. Apalagi di akhirat juga pun dosa-dosanya akan di-setel ulang, diibaratkan. Sekarang ini diibaratkan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi, seorang wali kutub. Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi ini berkata bahwa raqib dan atid diibaratkan fotografer, memfoto, memotret seluruh perbuatan kita. Kalau zaman sekarang, raqib dan atid sebenarnya itu mensyuting atau selalu mengkamera diri kita, sehingga perbuatan kita dari awal sampai akhir, mulai dari hidup kanak-kanak sampai kepada mati atau ajalnya, ini akan di-setel jelas, diputar jelas dikala waktu manusia akan mau meninggal. Sehingga menurut Syekh Abdul Qadir Jazairi, bermacam-macam fotografer itu pun disimpan di suatu alat yang sangat kecil. Itu tempo dulu, di tahun 1800-an akhir. Akan tetapi kalau zaman sekarang sangat kecil lagi alat untuk menyimpannya. Di kamera perbuatan kita, perbuatan jelek, perbuatan baik, baik yang besar, baik yang ringan. Sehingga Allah Ta'ala bersabda dalam Al-Quran, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan suatu zarrah, satu atom, sesuatu yang terkecil daripada kebaikan, yarah, akan melihat kebaikan tersebut. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu zarrah, kejelekan atau keburukan atau perbuatan maksiat, sekecil apapun perbuatan maksiat, yarah, akan diperlihatkan, akan jelas melihatnya orang tersebut. Juga pun perbuatan baik juga pun akan jelas dilihatnya. Apalagi yang besar-besar, yang kecil saja akan diperlihatkan. Dalam kondisi saat ini manusia fi haulin azim, dalam suatu kebingungan yang sangat besar, kesusahan yang sangat besar. Apa yang mereka di hidupnya di dunia ditutup-tutupi, selama hidupnya di dunia ditutup-tutupi kepada kawannya, kepada tetangganya, kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, di hari kiamat akan dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperjelaskan, dipertontonkan kepada mereka, baik yang buruk ataupun yang baik.
sekecil apapun. Inilah suatu hari yang sangat besar yang dikatakan dalam Al-Quran, yaumut taghabun, hari yang sangat besarnya kesusahan manusia. Akan tetapi ada suatu kabar gembira dari lisan baginda Rasulullah SAW. Apabila kita sering berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, artinya kafaratun lidzunub, dosa-dosa kita yang dikerjakan, kejelekan kita yang dikerjakan, sekecil apapun ataupun yang besar, apalagi yang besar, yang kita ingat ataupun yang kita tidak ingat, kafarah akan terhapus. Istilahnya dengan Allah di malaikat atid yang memotret atau merekam perbuatan jelek manusia, itu memorinya istilahnya dihapus, sehingga yang tampak apa yang direkam oleh malaikat raqib. Sehingga kami anjurkan kepada seluruh jemaah dan seluruh pemirsa Azawiyah Bumi Sholawat TV agar lisan kita selalu basah dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu kita sebagai manusia biasa banyak melakukan perbuatan dosa, banyak melakukan perbuatan maksiat, baik sengaja atau tidak disengaja, baik yang besar ataupun yang kecil, baik yang kita ketahui atau yang pun yang kita tidak ketahui. Semoga dengan sholawat tersebut itu terhapus rekaman-rekaman perbuatan jelek kita yang seandainya diketahui, seandainya ditonton oleh anak cucu kita, ditonton oleh kerabat kita, ditonton oleh keluarga kita, ditonton teman-teman kita, ditonton oleh kenalan-kenalan kita, kita akan malu. Semoga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Digantikan yang diperlihatkan kepada mereka, kepada manusia dan kepada seluruh umat manusia adalah perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan ibadah, perbuatan-perbuatan zikir. Amin Allahumma amin. Dikatakan zakatun nafs, penyucian diri, penyucian diri karena selalu berbuat dosa, diri karena selalu berbuat maksiat, maka diri penuh dengan lumpur-lumpur noda dan lumpur-lumpur dosa. Bersihkanlah diri ini dengan memperbanyak lisan kita, memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Taimi juga pun diriwayatkan oleh Syekh At-Taimi. Sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shallu alayya fa inna salata alayya kafaratun lakum wa zakatun." Berselawatlah kalian kepadaku, maka sesungguhnya salawatnya kepadaku, kalian kepadaku, kafaratul lakum, menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa-dosa kalian, wa zakat, dan penyuci diri kalian. Faman shalla alayya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah Ta'ala bersolawat kepada dia 10 kali. Wa sanad wa sahih, dan sanad hadis ini, dua hadis ini yang kami ungkap, sanadnya sahihun adalah sahih ala maqalahu al-Iraqi, atas penelitian seorang ahli hadis, al-Imam al-Iraqi. Juga pun di samping ada dua hadis sahih yang sudah diteliti dari segi matan dan sanadnya oleh Imam al-Iraqi, juga pun diperkuat dengan suatu hadis dhaif, wajah sanad bisanadin dhaifin, dan juga pun telah datang, artinya ada sanad hadisnya dhaif. Rasulullah bersabda, "Shallu alayya fa inna salata alayya zakatul lakum." Bersalatlah kalian kepadaku, maka salat kalian menyucikan diri kalian. Semoga lisan kita senang bersolawat kepada beliau. Amin Allahumma amin. Juga pun bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW melepaskan kita daripada sifat munafik. Hati-hati dengan munafik, karena sifat munafik fitaril asfali minan nar, ada di neraka, kerak neraka yang paling dalam, kerak neraka yang paling bawah. Kata orang Madura, kerik neraka.
Bahkan siksanya orang munafik lebih parah, keren neraka lebih parah daripada orang-orang kafir. Orang munafik ini merasa Islam, tetapi padahal oleh Allah dipandang bukan Islam. Dan orang yang sering bersolawat kepada beliau, wa fi riwayat, dalam satu riwayat hadis, wa man shalla alayya bi'atah kataballahu lahu baina 'ainayhi bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar wa astannahu Allahu yawmal qiyamati ma'a syuhada. Wa man shalla, dan barang siapa yang bersolawat alayya kepada aku bi'atah 100 kali. Kang Al-Fakir anjurkan kepada seluruh jamaah minimal kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW 100 kali. Sehingga berdasarkan hadis ini banyak thariqah tasawuf memfardukan solawat 100 kali minimal pagi sore. Misalkan thariqatul syadiliyah, thariqatul alawiyah, thariqatul tijaniyah, 100 kali pagi sore. Bagi untuk jemaah minimal sesuai dengan hadis sehari semalam 100 kali sholawat. Apa janji baginda Nabi Muhammad SAW? Kata Allah lahu, akan Allah Ta'ala mencatat lahu bagi orang tersebut baina ainaihi, di antara kedua matanya, di keningnya, di antara kedua matanya, bara'atun minan nifaq, bebas dari kemunafikan. Wa bara'atun minan nar, dan lepas dari neraka. Wa sallallahu yawmal qiyamati masyhada, dan Allah Ta'ala menempatkan orang tersebut nanti yaumul qiyamati, di hari kiamat, masyhada, berkumpul dengan orang-orang yang mati syahid. Orang yang mulia, mati paling mulia adalah mati syahid. Kenapa? Orang mati syahid diperingan hisabnya, bahkan masuk surga bighair hisab. Bahkan orang mati syahid dimuliakan alam barzaknya oleh Allah, semulianya orang mati syahid. Orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW 100 kali per hari, istiqomah. Bukan 100 kali sehari, tapi sengaja enggak bersolawat bertahun-tahun, bukan. Setiap hari 100 kali. Kalau dia meninggal, kalau dia mati, Allah Ta'ala menempatkan orang tersebut nanti di hari kiamat bersama dengan orang-orang yang mati syahid, alias orang tersebut orang yang selamat, alias orang tersebut adalah ahlul jannah, ahli surga. Berarti lepas dari neraka, lepas dari kemunafikan. Dan semoga hadis ini menggugah kita yang mengungkap tentang faedah dan sebagian daripada hikmah atau manfaat sholawat, agar kita senantiasa selalu bersolawat lisan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Minimal para jemaah dan para pemirsa 100 kali. Meskipun sholat yang paling pendek, misalkan sholat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Sholat yang lebih sempurna, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Ada sholawat, ada salam, juga pun menyebut ahli dan keluarga Rasulullah, menyebut sahabat Rasul. Ini paling sempurna. Yang lebih afdal lagi apabila sholat Fatih 100 kali, apabila misalkan Nur Dhati 100 kali, lebih afdal lagi. Semoga kita menjadi insan-insan yang istiqomah dalam mengamalkan ilmunya. Amin Allahumma amin. Sekian, semoga bermanfaat. Min Allah taufiq hidayah wal inayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafaa'un nazar wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha.